Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook Weekly Market Update. Saya Ahmad Anwar, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global, dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Ketegangan geopolitik terkait invasi Rusia terhadap Ukraina telah mendominasi kekhawatiran pasar dalam beberapa hari terakhir. Dengan masih meningkatnya tensi dan dengan demikian juga berbagai sanksi yang diterapkan, dampak terhadap pasar serta ekonomi kini telah menyebar luas dan semakin terasa. Dimulai dari kenaikan harga minyak mentah serta komoditas energi utama lainnya, diikuti juga oleh penguatan mata uang safe haven seperti US dollar yang beresiko menekan mata uang negara berkembang, hingga jatuhnya indeks saham utama ke zona koreksi. Volatilitas pun berpotensi untuk terus mendasari pergerakan pasar ke depannya dengan invasi yang masih berlanjut dan dengan demikian juga potensi untuk terus diperluasnya sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sejauh ini, sanksi seperti penghapusan beberapa bank utama Rusia dari sistem pesan antar bank global, sering kali disebut dengan SWIFT, serta pembukuan aset bank sentral Rusia oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah mendorong depresiasi nilai tukar rubel hingga 30% terhadap US dollar. Bank sentral Rusia pun terpaksa untuk meningkatkan suku bunga acuannya menjadi 20% dari 9,5% sebelumnya sebagai upaya untuk menahan tekanan depresiasi. Tentunya, kekhawatiran akan potensi retaliasi pun terus membayangi. Retaliasi dapat terjadi dalam bentuk pengurangan ataupun bahkan pemberitaan ekspor energi Rusia menuju pasar global. Perlu diketahui, Rusia merupakan produsen minyak mentah ketiga terbesar di dunia dan juga merupakan eksportir terbesar kedua dengan besaran suplai yang mencapai 5 juta barrel per hari menuju pasar global. Sehingga, di tengah bayangan disrupsi pada suplai energi global tersebut, wajar jika kekhawatiran pun kembali tertuju pada arah pergerakan inflasi ke depannya. Terlebih, tekanan inflasi di Amerika Serikat dan kawasan Eropa telah meningkat signifikan, menyentuh level tertingginya dalam beberapa dekade terakhir. Kedepannya, grup kami pun menilai masih terdapat ruang bagi harga minyak Brent untuk bergerak naik menyentuh level $120 per barrel di tahun ini. Selain akibat eskalasi tensi geopolitik, masalah sebelumnya seperti isu pada rantai pasokan global masing-masing berpotensi akan mendorong tren kenaikan harga minyak ke depannya. Sehingga, menjadi patut untuk diperhatikan adalah bagaimana dengan latar belakang tensi geopolitik saat ini yang berpotensi menekan pertumbuhan sembari memperburuk situasi inflasi akan mempengaruhi kebijakan moneter bank sentral ke depannya, khususnya bagi The Fed serta Bank Sentral Eropa. Berfokus pada The Fed, pergerakan Fed Funds Futures untuk pertama kalinya sejak bulan Januari lalu mengindikasikan bahwa pasar kini mengantisipasi kurang dari 100% kemungkinan untuk kenaikan 25 basis point terhadap suku bunga The Fed pada FOMC bulan ini. Hal tersebut merupakan kontras yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan awal bulan Februari lalu, di mana pasar mengantisipasi 100% kenaikan 25 basis point dan sekitar 80% kemungkinan kenaikan 50 basis point terhadap suku bunga acuan pada rapat FOMC di bulan Maret ini. Namun demikian, kami tetap mempertahankan antisipasi kami untuk kenaikan 25 basis point pada suku bunga acuan The Fed di bulan ini dengan potensi setidaknya 25 basis point kenaikan di setiap kuartal berikutnya di tahun ini. Beralih ke dalam negeri, pasar keuangan domestik terbukti mampu untuk terus diperdagangkan stabil di bulan Februari. Pertama, menilik bursa saham misalnya, IHSG mampu diperdagangkan menguat 3,88% di sepanjang bulan Februari dan bahkan menyentuh level tertinggi baru di awal bulan ini, di level 6.996. Aliran dana masuk oleh investor asing pun terus meningkat, dengan total net inflows menuju pasar saham yang tercatat sebesar 1,2 miliar US dollar di bulan Februari, sekaligus menandakan net inflows bulanan tertinggi setidaknya sejak 2019 lalu. Sehingga,
Mengingat IHSG yang tetap mampu mencatatkan penguatan terlepas variatifnya tekanan eksternal sejauh tahun ini, hal tersebut pun mengindikasikan bahwa terdapat faktor domestik yang turut mendasari optimisme investor. Kami menilai faktor-faktor tersebut termasuk terus terjaganya momentum pemulihan fundamental ekonomi terlepas gelombang varian Omicron, masih cukup menariknya valuasi pasar saham domestik, hingga optimisme terkait rencana IPO oleh berbagai perusahaan teknologi dalam negeri di tahun ini. Beralih ke pasar obligasi, kenaikan pada imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia berlangsung relatif terbatas dan cenderung terkendali. Imbal hasil pada tenor 10 tahun misalnya, tercatat hanya meningkat sekitar 8 basis poin di sepanjang bulan Februari, terlepas tren kenaikan imbal hasil di pasar US Treasuries serta meningkatnya sentimen risk global dalam periode yang sama. Terdapat beberapa faktor penopang stabilitas pergerakan yield di pasar obligasi domestik, termasuk prospek supply yang suportif serta masih tingginya likuiditas di dalam negeri. Prospek stabilitas nilai tukar rupiah pun kami nilai juga akan turut menjadi katalis utama yang dapat menjaga pergerakan imbal hasil obligasi di kasarannya saat ini. Menilik performa nilai tukar, rupiah mampu diperdagangkan stabil di sepanjang bulan Februari dan bahkan cenderung menguat tipis sebesar 0,11% menuju level 14.367 per US dollar. Grup kami pun mengantisipasi rupiah untuk mampu diperdagangkan di kisarannya saat ini ke depannya dengan kecenderungan menguat di penghujung tahun. Ekspektasi tersebut turut ditopang oleh salah satunya adalah posisi ketahanan eksternal Indonesia yang cukup suportif. Menilik neraca perdagangan Indonesia yang telah mengalami surplus dalam 21 bulan beruntun, terbukti mampu mendorong untuk terrealisasinya surplus pada neraca transaksi berjalan yang juga menopang performa rupiah. Kedepannya, terdapat indikasi bahwa kinerja positif pada kedua neraca tersebut untuk terus berlanjut di tahun ini, di tengah harga komoditas global yang meningkat. Kenaikan harga komoditas berpotensi untuk dapat menguntungkan Indonesia, khususnya mengingat peran Indonesia sebagai salah satu negara eksportir utama terhadap komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit. Namun, terdapat risiko yang patut diantisipasi di tengah eskalasi tensi geopolitik. Meskipun dampak langsung terhadap neraca dagang berpotensi terbatas, mengingat proporsi ekspor-impor Indonesia dengan Rusia ataupun Ukraina yang relatif kecil, namun terdapat risiko tekanan inflasi yang membayangi. Khususnya, tren kenaikan harga komoditas global berpotensi memberikan tekanan lebih lanjut terhadap harga energi serta bahan bakar di dalam negeri. Namun demikian, dengan inflasi domestik yang diantisipasi tetap akan bergerak di jenjang target 2 hingga 4% Bank Indonesia di tahun ini, hal tersebut tentunya cukup suportif terhadap agenda bank sentral yang tidak ingin terburu-buru meningkatkan suku bunga acuan. Menghadapi prospek normalisasi kebijakan bank sentral global, kami pun masih mempertahankan antisipasi kami terhadap potensi kenaikan sebanyak 75 basis poin terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia di keseluruhan tahun ini. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.